Terima kasih Anda masih bersama kami. Di tengah kebahagiaan dan semangat ibadah haji, kabar duka kembali datang dari jemaah haji embarkasi Surabaya. Hingga Rabu siang, total 6 jemaah haji asal Jawa Timur yang dilaporkan meninggal dunia. Asrama Haji Embarkasi Surabaya hingga Rabu pagi telah memberangkatkan sekitar 24.914 jemaah haji yang terbagi dalam 63 kloter. Namun di tengah semangat ibadah haji, kabar duka kembali datang dari jemaah haji Embarkasi Surabaya. Hingga Rabu siang total 6 jemaah haji asal Jawa Timur dilaporkan meninggal dunia, baik di Rumah Sakit Haji Surabaya maupun di Mekah dan Madinah. Terakhir jemaah haji asal Gresik bernama Ummu Sofia dari kloter 14 meninggal dunia akibat gagal ginjal dan infeksi pernapasan. Kemudian dimakamkan di Baqi Madinah. Ada 6 jamaah yang sudah meninggal, 1 dari Sidoarjo, 2 dari Tulungagung, 3 dari Bangkalan, 4 dari Kediri, 5 dari Surabaya, dan 6 dari Gresik. Terus mereka berarti dikuburkan di sana ya Pak ya? Ya tergantung. Yang meninggal di Madinah dimakamkan di Baqi. Yang 2 itu kan meninggal di asrama haji di sini atau di Rumah Sakit Haji Surabaya. Lebih lanjut, Sugiyo menambahkan saat ini masih ada 3 jemaah haji dan 2 pendamping yang tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Haji Surabaya. Nantinya apabila mereka dinyatakan pulih dan layak terbang, akan bergabung kembali dengan kloter selanjutnya. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Sastro Wasio, jemaah calon haji tertua asal Kota Malang usia 94 tahun siap berangkat ke Tanah Suci. Meski sudah lanjut usia, pria yang sehari-hari berprofesi sebagai petani tersebut kondisinya masih sehat dan bugar. Sastro Wasio menjadi salah satu jemaah calon haji tertua asal Kota Malang. Ia tergabung dalam kloter 77. Meski usianya sudah 94 tahun, kondisi pria ini masih bugar dan sehat. Kakek Wasio yang berprofesi sebagai petani ini setiap hari tinggal di rumah anaknya di Jalan Gadang Malang. Untuk menjaga kondisi fisiknya, ia rutin berjalan kaki menuju ke sawah. Kakek berusia hampir 1 abad ini bersyukur bisa menunaikan ibadah haji tahun ini, karena berangkat ke Tanah Suci merupakan cita-citanya sejak tahun 2015. Kebiasaan jalan-jalan kalau saya di tani ya ke sawah, ke Tegal itu biasa gitu. Tadi jalan-jalan harian seperti batu tidak. Dulu tidak mengira ke pintu ini kan dengan Allah ini kan ditunjukkan pada itu. Jadi saya ini ya siap itu ada apa-apa. Ya mulai kita kan mau daftar itu memang kita ngajak bapak kita pindahkan ke sini. Kita daftar berdua ya supaya kami nanti bisa untuk mendampingi bapak karena bapak usia udah tua gitu aja. Kalau secara fisik kondisi bapak seperti apa sebenarnya? Alhamdulillah sampai sekarang kan bapak memang dari dulu nggak punya riwayat penyakit itu kan nggak ada mas ya. Kalau memang sakit kecil-kecil nggak wajar lah gitu. Maka sampai sekarang bapak kan memang alhamdulillah sehat sampai sekarang. Sastro Wasio berangkat haji bersama putranya Suparyono yang juga menjadi pendamping. Di Kota Malang tercatat 1.196 calon jemaah haji. Mereka terdiri dari jemaah asal Kota Malang dan mutasi dari luar daerah. Kloter 76, 77, 80, dan 81 akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada 23 dan 24 Mei 2025. Pemberangkatan dilakukan dari lapangan Rampal, Kota Malang. Nur Ramadan melaporkan dari Malang. Kita ke informasi lain. Kelinci yang lucu dan menggemaskan tentu disukai banyak orang. Tak terkecuali bagi seorang pria di Jombang. Ia sukses membudidayakan aneka kelinci hias dan pedaging di rumahnya. Semua bermula dari kegemarannya, kini ia bisa memiliki ratusan ekor kelinci dari berbagai jenis.
Budidaya kelinci dilakukan Irwan Puji Widodo di belakang rumahnya di Desa Kebun Temu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Puluhan sekat kandang berjajar rapi dan dihuni masing-masing 1 ekor kelinci. Satu kandang diisi 1 indukan dan beberapa anakan mamalia kuping panjang itu. Namun jika sudah disapih atau lepas menyusu, anakan kelinci akan ditempatkan di kandang terpisah sehingga induknya bisa kawin lagi. Ada beberapa kelinci hias dan pedaging yang dibudidayakan Irwan, di antaranya jenis New Zealand White dan Red, Fuzzy Lob, Lionhead, hingga jenis Rex atau biasa dikenal dengan kelinci bulu karpet. Untuk layanan konsumsi alias pedaging, Irwan menjual jenis New Zealand White dan Red serta jenis Rex. Bagi Irwan, membudidayakan kelinci gampang-gampang susah. Mudahnya karena kelinci bisa berkembang biak hanya dalam waktu sebulan. Namun susahnya, merawat anakan kelinci dari usia 0 hingga 3 bulan karena rawan mati. Saat ini, Irwan memiliki lebih dari 130 ekor kelinci berbagai jenis dan usia. Sekali melahirkan, induk kelinci bisa menghasilkan 2 hingga 7 anakan. Saat menyusui, asupan nutrisi kelinci harus terpenuhi dengan baik, termasuk kebersihan kandang dan box tempat anakan kelinci. Oleh karena itu, kebersihan kandang harus selalu dijaga, baik dari kotoran kelinci maupun sisa makanan yang sudah lama atau berjamur. Selain itu, Irwan kerap memeriksa satu persatu kelincinya dan memberinya obat jika menemukan penyakit pada telinga maupun badan kelinci. Penyakit yang sering menjangkiti kelinci adalah skabies atau kudis. Untuk perawatan kita hampir sama, harus sama-sama ekstra, tapi yang lebih ekstra itu dihias kayak Fuzzy Lob sama Lionhead itu kan untuk grooming, untuk penyisiran bulunya itu lebih ekstra. Gitu, untuk perawatan tubuh rasanya kayak gitu. Untuk kesehatan kelinci atau perawatan kelinci yang paling rawan itu untuk skabies itu harus cepat-cepat ditanggulangi, meskipun simpel remeh tapi harus cepat-cepat diatasi atau diobati. Dengan perawatan yang baik, harga jual kelinci juga akan bagus. Dalam sebulan, Irwan bisa menjual hingga 60 ekor kelinci. Untuk indukan bisa dijual dengan harga Rp300 hingga Rp400.000 per ekor. Sementara anakan berusia 2 bulan atau sudah disapih berkisar antara Rp50 hingga Rp100.000. Untuk menjaga kualitas turunan kelinci budidayanya, Irwan rela membeli indukan kelinci dengan kualitas bagus, bahkan yang pernah juara. Agar ternak kelincinya semakin berkembang, ia kerap saling berbagi ilmu dan pengalaman dengan para peternak lain. Di kandang saya relatif, untuk kandang tergantung kelincinya juga. Jadi di ring harga mulai dari sapian di umur 2 bulan itu kita bisa lepas di angka 50 sampai 100.000 per ekor. Untuk siapan ada yang 200 sampai 400 per ekor ada. Jadi tergantung kualitas kelinci yang diminati. Pribadi jual secara jutaan belum pernah, tapi kemarin memberanikan diri beli bibitan di harga satuan lah. Untuk bibitan ya angan-angan kita supaya jadikan pondasi nanti bibitannya biar menghasilkan anak-anak yang bagus. Bagi Irwan, membudidayakan mamalia telinga panjang itu bukan lagi sekedar hobi atau kegemaran. Dengan kegiatan itu, ia bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah bagi keluarga hingga jutaan rupiah per bulan. Tak hanya datang ke kandang langsung, para pembeli juga sering bertransaksi dengan Irwan melalui media sosial grup pecinta kelinci.
Hidayat Adi melaporkan dari Jombang. Di peternakan sapi langganan para pejabat ini, harga sapi berkualitas premium di atas 80 juta rupiah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi dan tetaplah bersama kami dalam program Berita Jawa Timur.